Kisah nyata horor pesugihan penjual soto Betawi 7 tumbal kepala kambing. Di tengah keramaian Tanah Abang, Jakarta, terdapat sebuah warung kecil yang sederhana. Warung itu milik Pak Raja, seorang pria berusia 46 tahun yang tampak lelah, namun penuh harapan. Sehari-harinya, Pak Raja menghidangkan soto Betawi, makanan khas yang diwariskan dari ibunya yang telah tiada. Meski resepnya sudah terkenal di kalangan tetangga, warungnya sepi dari pelanggan. Persaingan yang ketat di kawasan itu membuatnya sulit untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pak Raja seringkali bangun sebelum fajar, menyiapkan bumbu-bumbu segar untuk sotonya. Ia bekerja keras, berharap pelanggannya akan berdatangan. Di balik senyumnya, tersimpan rasa cemas yang kian menghantuinya. Bu Siti, istrinya, selalu berusaha memberikan dukungan. Kita harus percaya, sayang. Suatu saat pelanggan akan datang, katanya, berusaha menghibur suaminya. Namun, harapan itu semakin sirna ketika pendapatan warung semakin menipis. Mereka memiliki 2 anak, Rahmat, yang berusia 16 tahun dan tengah beranjak dewasa, serta Lina, putri kecil mereka berusia 12 tahun yang ceria. Kedua anaknya adalah sumber motivasi Pak Raja untuk terus berjuang. Namun, melihat mereka hidup dalam kesulitan membuat hatinya semakin berat. Suatu sore, saat sedang meracik bumbu di dapur, Pak Raja didatangi oleh seorang pelanggan tetap, Pak Wardi. Dengan nada penuh empati, Pak Wardi berkata, "Raja, saya lihat warungmu sepi. Mungkin kamu perlu bantuan." Pak Raja, yang merasa tertekan, hanya bisa mengangguk. "Apa yang harus saya lakukan, Pak Wardi?" Pak Wardi mengisahkan tentang Mbah Raji, seorang dukun terkenal di daerah itu. "Dia bisa membantumu melariskan dagangan. Tapi, ada syaratnya. Ada praktik pesugihan yang harus kamu lakukan. Memang ada tumbal yang harus dibayar," ujarnya, sambil menatap Pak Raja dengan serius. Mendengar kata pesugihan, hati Pak Raja bergetar. Ia tahu bahwa pesugihan adalah jalan pintas yang berbahaya, tetapi desperatenya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya membuat pikirannya berputar. "Apakah itu benar-benar berhasil?" tanyanya, ragu. "Orang-orang banyak yang berhasil, Raja. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar," Pak Wardi memperingatkan. Rasa takut mulai menyusup ke dalam hatinya, tetapi harapan untuk memperbaiki keadaan keluarganya mengalahkan rasa takut itu. Pak Raja pulang dengan pikiran yang berkecamuk, terjebak antara pilihan yang baik dan yang buruk. Di malam hari, saat semua anggota keluarga sudah terlelap, Pak Raja duduk sendirian di teras warung. Ia memikirkan masa lalu, kenangan indah ketika ibunya masih hidup dan warungnya selalu ramai. Ketika itu, mereka tidak pernah kekurangan. Namun, sekarang, ia merasa terasing, seolah dikelilingi oleh bayangan-bayangan kemiskinan. Pikirannya melayang kepada anak-anaknya. Rahmat yang kini remaja, memiliki banyak impian, dan Lina yang selalu ceria. Ia tidak ingin melihat mereka menderita. Dengan hati yang berat, ia memutuskan untuk menemui Mbah Raji. Ia tahu ini adalah jalan yang berbahaya, tetapi ia merasa tidak ada pilihan lain. Malam itu, Pak Raja berdoa dengan penuh harapan. Ia meminta kekuatan untuk mengambil keputusan yang tepat dan yang terbaik untuk keluarganya. Namun, dalam hati kecilnya, suara keraguannya terus bergema, apakah semua ini sepadan? Ini menggambarkan perjalanan Pak Raja dalam menghadapi kesulitan hidup dan keputusan sulit yang harus diambilnya demi keluarganya. Dengan harapan dan rasa takut yang bersamaan, ia melangkah ke arah yang tidak pasti, menantang takdir yang mungkin akan mengubah segalanya. Keesokan harinya, Pak Raja bangun dengan perasaan campur aduk. Keputusan untuk menemui Mbah Raji mengganggu pikirannya. Dia tahu bahwa dunia pesugihan bukanlah hal yang sepele, tetapi desakan untuk menyelamatkan keluarganya membuatnya merasa terpaksa. Setelah sarapan bersama Bu Siti dan anak-anak, ia menjelaskan rencananya. "Sayang, aku ingin pergi menemui Mbah Raji," katanya, suaranya penuh ketegangan. Bu Siti menatapnya dengan cemas. "Apa kamu yakin, Raja? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi."
Pesugihan bisa berbahaya. Namun, Pak Raja sudah terlanjur memasuki dunia yang tak terduga. Aku hanya ingin memberikan yang terbaik untuk kita semua. Aku akan melakukan ini untuk anak-anak, ujarnya, berusaha meyakinkan istrinya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Pak Raja pergi ke rumah Mbah Raji, yang terletak tidak jauh dari warungnya. Saat memasuki halaman rumah dukun itu, suasana terasa aneh. Angin berhembus lembut, tetapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Pak Raja melangkah maju, mengetuk pintu dengan hati berdebar. Mbah Raji membuka pintu dengan senyum lebar, tetapi matanya menyimpan rahasia. "Ah, Raja, aku sudah menunggu kedatanganmu," katanya dengan suara yang dalam dan menenangkan. Pak Raja merasa seolah dukun itu sudah mengetahui semua beban yang ada di hatinya. Setelah duduk di ruang tamu sederhana yang dipenuhi berbagai sesaji dan patung-patung, Mbah Raji mulai menjelaskan proses pesugihan. "Kau ingin daganganmu laris, kan? Untuk itu, ada beberapa syarat yang harus kau penuhi. Pesugihan ini melibatkan 7 tumbal, dan setiap tumbal memiliki makna tersendiri." Pak Raja mendengarkan dengan seksama saat Mbah Raji menjelaskan bahwa tumbal pertama adalah kepala kambing, simbol pengorbanan. Selain itu, ia harus menyiapkan sesaji seperti minyak cendana, dupa, dan bunga. Setiap malam Jumat Kliwon, Pak Raja harus melakukan ritual dengan menempatkan sesaji di dapur warungnya untuk memanggil penunggu gaib yang akan membantu dagangannya. Dari dalam hatinya, Pak Raja merasa terombang-ambing antara harapan dan ketakutan. "Apa yang terjadi jika aku tidak memenuhi syarat ini?" tanyanya dengan suara bergetar. Mbah Raji hanya tersenyum sinis. "Kekayaan datang dengan harga, Raja. Jika kau ingin sukses, kau harus siap membayar harga itu." Dengan pikiran yang penuh keraguan, Pak Raja akhirnya menyetujui semua syarat. Ia merasa terjebak dalam pilihan yang tidak seharusnya diambil, tetapi harapan untuk memperbaiki hidup keluarganya terus membara. Setelah pertemuan itu, Pak Raja pulang ke warung dengan perasaan berat dan pikiran yang berkecamuk. Malam itu, saat semua orang terlelap, Pak Raja duduk sendirian di dapur. Ia mulai menyiapkan sesaji seperti yang diajarkan Mbah Raji. Dengan tangan gemetar, ia mengatur kepala kambing di tengah-tengah bunga dan dupa. Suasana malam terasa mencekam, seolah ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakannya. Dengan berdoa, Pak Raja menyampaikan harapan dan permohonan agar dagangannya menjadi laris. Dia berupaya meyakinkan dirinya bahwa semua ini adalah untuk kebaikan keluarganya. Namun, di dalam hatinya, rasa takut dan keraguan terus membayang. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah dia sudah melangkah terlalu jauh? Setelah meletakkan sesaji, Pak Raja merasa ada sesuatu yang berbeda di sekitar warung. Suara angin yang berdesir terdengar lebih keras, seolah mengantar pesan dari dunia lain. Dia merasakan getaran aneh di dalam dirinya, tetapi harapan untuk keberhasilan mengalahkan rasa takut itu. Ini menggambarkan bagaimana Pak Raja terjerumus ke dalam dunia pesugihan dengan harapan memperbaiki keadaan hidupnya. Keputusan ini membawa konsekuensi yang tidak terduga dan menimbulkan ketegangan yang semakin mendalam, seiring dengan rasa takut yang mengintai di setiap langkahnya. Setelah malam yang penuh ketegangan dan ritual awal, kehidupan warung Pak Raja mulai berubah. Hari-hari berikutnya, warung yang sepi itu mendadak ramai oleh pelanggan. Suara tawa dan obrolan mengisi udara, dan aroma soto Betawi yang menggugah selera memenuhi ruang dapur. Pak Raja merasa seolah-olah dunia telah memberinya kesempatan kedua. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, menyiapkan bumbu-bumbu dengan semangat baru. Pelanggan berdatangan, memuji rasa sotonya yang semakin lesat. "Ini soto terbaik yang pernah saya coba," seru seorang pelanggan, membuat Pak Raja merasa bangga. Senyum lebar menghiasi wajahnya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa optimis tentang masa depan. Namun, di balik kesuksesan yang tiba-tiba itu, ada bayangan gelap yang mengintai. Seiring dengan makin ramainya warung, kejadian aneh mulai muncul. Pak Raja sering mendengar suara-suara aneh di dapur, seperti bisikan lembut yang tak bisa dipahami.
Suara itu datang dan pergi, seolah mengingatkannya akan perjanjiannya dengan Mbah Raji. Suatu malam, saat menutup warung, Pak Raja mendapati peralatan dapurnya jatuh tanpa sebab. Sendok dan piring meluncur dari rak tanpa ada yang menyentuhnya. Ia berdiri tertegun, merasakan dingin yang menjalar di tulang punggungnya. Apa ini? Pikirnya, ketakutan mulai menyusup ke dalam hatinya. Namun, ia berusaha menepis rasa ketakutan itu, meyakinkan diri bahwa semua ini adalah bagian dari keberuntungan yang didapat. Setiap malam Jumat Kliwon, ia melanjutkan ritual dengan meletakkan sesaji di dapur. Ia melakukan sembahyang dan berharap agar keberuntungan itu terus mengalir. Namun, seiring waktu, ketegangan semakin terasa. Suara-suara aneh semakin sering terdengar, dan kadang-kadang ia merasa ada yang mengawasinya dari sudut ruangan. Di tengah kesibukannya, Pak Raja mulai merasakan konflik batin yang mendalam. Ia terjebak antara rasa syukur atas keberhasilan yang diraih dan rasa takut akan konsekuensi dari pesugihan yang dilakukannya. Ia tahu bahwa setiap langkah menuju keberuntungan ini ada harganya. Namun, godaan untuk terus mendapatkan lebih banyak pelanggan dan keuntungan semakin menguatkan tekadnya. Suatu malam, ketika Pak Raja sedang duduk sendiri di warung, seorang wanita tua datang. Wajahnya tertutup kerudung, dan suaranya lembut. "Anak muda, kau tahu apa yang kau lakukan?" tanyanya. Pak Raja terkejut, tidak menyangka ada orang lain yang bisa melihat keanehan di warungnya. "Saya hanya ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga saya," jawabnya dengan nada defensif. "Waspadalah, setiap keberuntungan datang dengan harga. Jangan sampai kau kehilangan lebih dari yang kau dapat," peringat wanita itu sebelum pergi. Kata-katanya mengganggu pikiran Pak Raja. Ia tidak bisa tidur malam itu, memikirkan apakah semua ini sebanding dengan apa yang telah ia lakukan. Keesokan harinya, saat warungnya kembali ramai, Pak Raja berusaha mengabaikan perasaan tidak nyaman itu. Ia melayani pelanggan dengan senyum, tetapi di dalam hatinya, ada rasa cemas yang terus-menerus mengingatkannya. Ia bertekad untuk terus melangkah, berharap semua ini akan berakhir dengan baik. Namun, saat malam tiba, bisikan-bisikan di dapur semakin kuat. Suara itu menjadi lebih jelas, seolah menggoda dan mengancam. Pak Raja merasa terjebak dalam jaring yang ia buat sendiri, di mana setiap keputusan membawa dampak yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Keberuntungan yang ia raih terasa semakin menakutkan. Ini menggambarkan bagaimana kesuksesan yang diraih oleh Pak Raja membawa konsekuensi yang tidak terduga. Meskipun ia merasakan kebahagiaan dan harapan, ketegangan dan ketakutan terus mengintai, menandakan bahwa perjanjian dengan kegelapan mungkin tidak simen yang ia kira. Perjuangan batinnya semakin mendalam, seiring dengan suara-suara gaib yang terus menggoda dan mengancam kehidupannya. Setelah beberapa bulan menjalani kehidupan yang tampaknya lebih baik, Pak Raja tak bisa mengabaikan rasa cemas yang terus mengganggu pikirannya. Kesuksesan warungnya kini bukan hanya membawa pelanggan, tetapi juga membawa keanehan yang semakin menjadi-jadi. Suara-suara aneh di dapur tidak hanya terdengar pada malam hari, tetapi mulai muncul di siang hari ketika warung ramai dengan pelanggan. Suatu kali, seorang pelanggan yang sedang menikmati soto tiba-tiba terdiam dan menatap kosong ke arah dapur, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. "Pak Raja, ada apa dengan warung ini? Suasana di sini terasa aneh," tanyanya, suaranya bergetar. Pertanyaan itu membuat hati Pak Raja bergetar. Ia berusaha tersenyum, tetapi dalam hatinya, rasa takut semakin mendalam. Di tengah kesibukan itu, duka mendalam tiba-tiba menghantam keluarga Pak Raja. Suatu malam, saat Rahmat, anaknya, pulang dari sekolah, ia mengalami kecelakaan motor. Kecelakaan itu begitu tragis dan cepat, hingga membuat Pak Raja dan Bu Siti terpuruk dalam kesedihan yang mendalam. Rahmat, yang baru berusia 16 tahun, adalah harapan mereka, anak yang cerdas dan penuh impian. Kehilangan Rahmat adalah pukulan telak bagi keluarga mereka. Bu Siti tidak bisa berhenti menangis, dan Pak Raja merasa seolah dunia yang dibangunnya runtuh dalam sekejap. Setiap sudut rumah dipenuhi dengan kenangan akan anaknya,
dan setiap detik terasa seperti siksaan. Dalam kesedihan itu, Pak Raja mulai merenungkan semua yang telah terjadi, terutama pilihan yang telah ia buat untuk mencari kekayaan melalui pesugihan. Di tengah suasana duka, Pak Raja teringat akan peringatan wanita tua yang pernah ditemuinya. Apakah semua ini adalah akibat dari perjanjian yang ia buat dengan kegelapan? Apakah ia telah membayar harga yang terlalu mahal? Rasa bersalah menyelimuti dirinya, mengingat bahwa semua ini terjadi setelah ia memutuskan untuk mengambil jalan pintas. Setelah pemakaman Rahmat, kondisi warung semakin memburuk. Masyarakat mulai mendengar tentang tragedi yang menimpa keluarga Pak Raja. Mereka mulai menghindari warung yang sebelumnya ramai, beranggapan bahwa tempat itu angker. Pelanggan yang dulunya berjejal kini hanya tinggal kenangan. Keberuntungan yang didapat melalui pesugihan kini berubah menjadi kutukan. Pak Raja berusaha untuk kembali ke jalur yang benar. Ia menutup warung dan mengurung diri di rumah, berusaha merenungkan kesalahan yang telah diperbuat. Beberapa malam, suara-suara aneh itu kembali terdengar, seringkali dengan bisikan yang lebih jelas. Kau mengorbankan sesuatu yang berharga, suara itu menggema di telinganya, semakin membuatnya tertekan. Dengan hati yang hancur, Pak Raja memutuskan untuk menemui Mbah Raji sekali lagi. Ia berharap bisa menemukan cara untuk mengakhiri kutukan ini. Namun, ketika ia tiba di rumah dukun itu, Mbah Raji tidak ada di tempat. Hanya ada suasana sunyi yang menakutkan di sekelilingnya. Pak Raja merasakan bahwa kegelapan semakin mendekat, dan ia tidak tahu bagaimana cara melarikan diri. Keluarga Pak Raja terjebak dalam siklus kesedihan dan ketakutan. Kehilangan Rahmat bukan hanya memengaruhi mereka secara emosional, tetapi juga menciptakan jarak di antara mereka. Bu Siti menjadi semakin terpuruk dalam kesedihan, dan Lina yang masih kecil berusaha untuk mengerti, tetapi tidak mampu mengungkapkan perasaannya. Keberuntungan yang semula menjanjikan kehidupan yang lebih baik kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Pak Raja merasa terjebak dalam labirin yang ia buat sendiri, di mana setiap keputusan membawa lebih banyak penderitaan. Ini menggambarkan dampak tragis dari pilihan yang diambil Pak Raja. Kehilangan Rahmat menjadi titik balik yang menyakitkan, membawa rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam. Karma dari pesugihan yang dilakukan mulai mengungkap wajahnya yang sebenarnya, dan keluarga Pak Raja terjebak dalam kegelapan yang ia ciptakan. Setelah kehilangan Rahmat, kehidupan Pak Raja dan Bu Siti tidak pernah sama lagi. Suasana di rumah mereka dipenuhi kesedihan yang mendalam. Bu Siti, yang dulunya ceria dan penuh semangat, kini sering terpuruk dalam kesedihan. Ia tidak lagi mampu melakukan aktivitas sehari-hari seperti memasak atau merawat warung. Rasa duka yang mendalam membuatnya terjebak dalam kenangan akan anaknya yang hilang. Pak Raja berusaha untuk tetap tegar, tetapi hatinya hancur. Ia merasa bersalah karena telah membawa keluarganya ke dalam situasi ini. Setiap kali ia melihat foto Rahmat di dinding, rasa sakit itu kembali menggerogoti hatinya. Seandainya saja aku tidak mengambil jalan ini, pikirnya, menyesali keputusan untuk melakukan pesugihan. Masyarakat sekitar mulai menjauh. Cerita tentang tragedi yang menimpa keluarga Pak Raja menyebar cepat, menciptakan stigma bahwa warung mereka angker. Pelanggan yang dulunya berbondong-bondong datang kini menghindari tempat itu. Warung yang sebelumnya ramai kini tampak kosong dan sepi, seperti cerminan jiwa Pak Raja yang terluka. Pak Raja mencoba membuka warung kembali, berharap bisa mengubah nasib mereka. Namun, ketika ia berdiri di belakang kompor, menggoreng tahu dan menyiapkan soto, suasana hampa menyelimuti. Dalam hati, ia merasa seolah ada sesuatu yang menghalangi usaha yang dilakukannya. Pelanggan yang datang hanya berjumlah beberapa orang, dan banyak dari mereka tampak ragu untuk mencicipi soto yang disajikan. Suatu malam, saat menutup warung, Pak Raja terduduk di kursi kayu yang sudah usang. Ia mengingat setiap tawa Rahmat, setiap impian yang dituturkannya. Rasa sakit itu hampir tak tertahankan. Apa yang harus aku lakukan? Pikirnya, merasa terjebak dalam kegelapan tanpa jalan keluar. Ia ingin kembali ke masa-masa ketika hidupnya penuh warna, tanpa beban dan tanpa rasa takut. Di saat-saat terdesak,
Pak Raja teringat akan peringatan dari wanita tua yang pernah ia temui. Ia merasa ada benang merah yang menghubungkan semua peristiwa ini, keberuntungan yang datang dengan harga yang harus dibayar. Namun, apa yang harus ia bayar sekarang? Apakah ada cara untuk menghapus jejak dari perjanjian kelam yang telah ia buat? Malam-malam di rumah semakin sunyi, dan Lina, putri kecil mereka, menjadi semakin pendiam. Dia berusaha untuk mengerti, tetapi kehilangan sosok kakaknya membuatnya merasa terasing. Pak Raja berusaha untuk menjelaskan, tetapi setiap kali ia mencoba, kata-kata terasa terjebak di tenggorokannya. Mereka berdua hanya bisa saling mendukung dalam kesedihan, tetapi tidak ada kata yang bisa menyembuhkan luka yang ada. Suatu malam, saat Pak Raja terjaga dari mimpi buruk, ia mendengar suara halus di dapur. Suara itu mengingatkannya akan bisikan yang sering ia dengar sebelumnya. Dengan rasa penasaran campur ketakutan, ia beranjak dari tempat tidur dan berjalan menuju dapur. Ketika ia sampai, ia melihat sesaji yang dulu ia letakkan masih tersisa. Dupa yang seharusnya sudah habis kini tampak menyala, seolah ada yang menjaga ritual tersebut. Pak Raja merasa tercekik oleh rasa takut. Ia merasakan kehadiran sesuatu yang tidak dapat ia lihat, tetapi cukup nyata untuk membuatnya merinding. Dalam ketakutannya, ia berdoa meminta agar semua ini berakhir, agar keluarga mereka bisa kembali normal, agar ia bisa merasakan kebahagiaan lagi. Namun, kehadiran itu seolah mempermainkannya. Suara-suara yang tak dapat dipahami kembali terdengar, dan Pak Raja merasakan getaran aneh di udara. Ketika ia berbalik untuk pergi, ia mendapati bayangan gelap melintas di depan matanya. Rasa takut menyergapnya, dan ia berlari kembali ke kamarnya, terengah-engah. Keesokan harinya, Pak Raja menyadari bahwa ia perlu mengambil tindakan. Ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan penyesalan. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan siklus ini, dengan tekad yang baru. Meskipun hatinya masih penuh kesedihan, ia memutuskan untuk mencari Mbah Raji sekali lagi, berharap bisa mendapatkan jawaban dan penebusan atas kesalahan yang telah ia buat. Ini menggambarkan betapa hancurnya kehidupan Pak Raja setelah tragedi yang menimpa keluarganya. Kesedihan dan rasa bersalah menggerogoti batinnya, sementara masyarakat mulai menjauh. Dalam suasana mencekam ini, Pak Raja berjuang untuk menemukan jalan keluar dari kegelapan yang ia ciptakan dan berusaha untuk kembali ke kehidupan yang lebih baik. Hari-hari berlalu, dan Pak Raja merasa semakin terpuruk dalam kesedihan dan penyesalan. Keputusan untuk menjalani pesugihan seolah menjadi lilin yang menyala di kegelapan, tetapi sekarang, lilin itu hampir padam. Ia menghabiskan waktu berhari-hari di rumah, menghindari interaksi dengan tetangga dan teman-teman yang dulu akrab. Rasa bersalah menghantuinya, menjadikannya sosok yang terasing di tengah keramaian. Suatu pagi, Pak Raja beranikan diri untuk pergi ke pasar. Ia berharap bisa mendapatkan bahan-bahan segar untuk memasak dan mungkin mendengar kabar dari orang-orang sekitar. Namun, saat ia melangkah di antara kerumunan, ia merasakan tatapan-tatapan tajam yang menusuk. Orang-orang bisik-bisik, dan ia dapat mendengar nama keluarganya disebut-sebut. Itu Pak Raja, yang warungnya angker, bisik seorang ibu kepada temannya. Kata-kata itu membuat hati Pak Raja bergetar. Ia merasa seolah seluruh dunia menudingnya, menyalahkan keputusan yang telah diambil. Rasa malu menyelimuti dirinya, dan ia berusaha untuk tidak memperhatikan. Namun, bayangan Rahmat kembali hadir dalam pikirannya, menghantuinya dengan senyuman yang kini hanya tinggal kenangan. Setelah kembali ke rumah, Pak Raja duduk di teras, memandangi warung yang kini tampak kosong. Ia teringat akan tawa Rahmat, bagaimana anak itu selalu bersemangat membantu di warung. Kini, semua itu tinggal kenangan pahit. Ia mulai merenungkan apa yang salah dalam hidupnya, mengapa ia memilih jalan yang keliru. Dalam keheningan, ia merasa terjebak dalam lingkaran setan yang diciptakannya sendiri. Di tengah kebingungannya, Pak Raja memutuskan untuk menemui Mbah Raji. Ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk menemukan jawaban adalah dengan kembali ke sumber masalah. Dia ingin tahu bagaimana cara menghentikan semua ini dan apakah ada harapan untuk menebus kesalahannya.
Dengan langkah berat, ia menuju rumah Mbah Raji, berharap menemukan penjelasan yang bisa mengakhiri kutukan yang menimpanya. Saat tiba di rumah Mbah Raji, suasana terasa mencekam. Mbah Raji tidak berada di tempat, dan rumah itu tampak sepi. Pak Raja merasakan getaran aneh di udara, seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Ia mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban. Dengan rasa putus asa, ia memutuskan untuk duduk di depan pintu, menunggu sosok dukun itu muncul. Setelah beberapa jam menunggu, Mbah Raji akhirnya muncul. Wajahnya tampak lelah, dan matanya menyimpan rahasia yang dalam. "Raja, mengapa kau kembali?" tanyanya, suaranya seakan membawa angin dingin. Pak Raja mengumpulkan keberanian. "Mbah, saya ingin tahu bagaimana cara mengakhiri semua ini. Kehidupan saya hancur, saya kehilangan anak saya. Saya minta maaf, saya tidak ingin melanjutkan pesugihan ini." Mbah Raji menatapnya dengan tajam. "Setiap perjanjian ada konsekuensinya, Raja. Kau telah memberikan tumbal, dan kini kau harus menerima akibatnya," katanya. "Namun, ada cara untuk menebusnya, tetapi tidak mudah." Dengan penuh harapan, Pak Raja mendengarkan penjelasan Mbah Raji. Dukun itu menjelaskan bahwa untuk menghentikan kutukan, Pak Raja harus melakukan ritual penebusan yang melibatkan pengorbanan yang lebih besar. Ia harus menghadapi kegelapan yang telah ia panggil dan menyiapkan sesaji yang lebih rumit. Mendengar kata pengorbanan, hati Pak Raja bergetar. Apalagi yang harus ia bayar? Apakah ia harus mengorbankan sesuatu yang lebih berharga lagi? Rasa takut kembali menyelimutinya, tetapi di sisi lain, ia tahu ia harus berjuang untuk keluarganya. Setelah pertemuan dengan Mbah Raji, Pak Raja pulang dengan pikiran bergejolak. Ia merenungkan semua yang telah terjadi, merasakannya sebagai bagian dari perjalanan yang tidak ingin ia lalui. Keputusan yang diambilnya kini menjadi beban yang harus ia tanggung, dan tidak ada jalan lain yang bisa ia tempuh. Malam itu, saat berbaring di tempat tidur, Pak Raja merasa gelisah. Ia tidak bisa tidur, memikirkan semua yang telah hilang, kenangan akan Rahmat terus menghantuinya, dan ia merasa semakin terjebak dalam kesedihan yang tiada akhir. Ia berdoa, berharap agar ada harapan di ujung jalan yang gelap ini. Ini menggambarkan bagaimana Pak Raja terpuruk dalam penyesalan dan kesedihan setelah kehilangan Rahmat. Masyarakat menjauhinya, dan ia berjuang untuk menemukan cara untuk menebus kesalahannya. Pertemuan dengan Mbah Raji membuka harapan baru, tetapi juga menambah ketegangan dan ketakutan akan konsekuensi dari keputusan yang harus diambilnya. Pak Raja terbangun dengan perasaan hampa dan putus asa. Malam sebelumnya, ia sudah memutuskan untuk melakukan ritual penebusan yang diinstruksikan oleh Mbah Raji. Namun, rasa takut dan ketidakpastian menyelimuti hatinya. Ia tahu bahwa apa yang harus dilakukan bukanlah hal yang mudah. Setelah menyiapkan pikiran, Pak Raja mulai mengumpulkan barang-barang untuk ritual. Ia pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan, minyak cendana, dupa, bunga, dan sesaji lainnya. Setiap langkahnya terasa berat, seolah setiap detik membawa beban yang lebih besar. Dalam perjalanan, ia melihat beberapa orang menghindar dari pandangannya. Bisikan-bisikan di belakangnya membuat jantungnya berdebar. Setelah semua bahan terkumpul, Pak Raja kembali ke warungnya. Suasana di dalam tampak suram, dengan pencahayaan yang redup. Ia mengatur dapur dengan hati-hati, menyiapkan altar kecil untuk ritual penebusan. Dalam hati, ia berdoa agar bisa mendapatkan kembali apa yang telah hilang, keluarganya, ketenangan, dan harapan. Ketika malam tiba, Pak Raja memulai ritual dengan perasaan campur aduk. Ia mengatur sesaji dengan teliti, memanggil roh-roh yang telah terikat pada tempat itu. Ia meminta maaf atas semua kesalahan yang telah diperbuat, berharap agar mereka memberikan kesempatan kedua. "Saya tidak ingin lagi berurusan dengan kegelapan. Saya hanya ingin mengembalikan semuanya," ujarnya lirih, suaranya penuh penyesalan. Namun, saat ia mulai melakukan sembahyang, suasana tiba-tiba berubah. Angin bertiup kencang, menerbangkan dupa dan bunga dari altar. Suara-suara aneh kembali muncul, lebih keras dan lebih menakutkan.
Pak Raja merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia berusaha tetap fokus, tetapi ketakutan mulai menguasai dirinya. Di tengah kekacauan, bayangan gelap muncul di depan matanya. Pak Raja mengenali sosok itu, sebuah makhluk gaib yang menuntut harga dari perjanjian yang telah dibuat. Kau ingin menebus semua ini. Apa yang kau korbankan? Suara itu menggema, mengguncang hati Pak Raja. Dengan napas tersengal, Pak Raja menjawab, saya bersedia melakukan apa saja. Saya ingin menebus kesalahan saya. Namun, makhluk itu hanya tertawa sinis. Kau sudah merusak banyak nyawa. Untuk setiap tumbal yang kau ambil, akan ada balasan yang harus kau bayar. Pikiran Pak Raja melesat ke Rahmat. Apakah ia harus mengorbankan lebih banyak? Dengan putus asa, ia merasa terjebak. Dalam ketidakberdayaannya, ia berdoa, tolong, jangan ambil lagi yang berharga dari saya. Namun, makhluk itu tidak memberikan ampun. Dalam sekejap, suasana di sekelilingnya menjadi gelap. Pak Raja merasakan kehadiran sesuatu yang mengerikan, seakan kegelapan menghisap semua harapan dari jiwanya. Ia berjuang melawan rasa takut yang menjalar dalam dirinya, tetapi setiap upaya terasa sia-sia. Di saat genting itu, sosok gaib memberi ultimatum. Kau harus memilih, jika tidak, semua yang kau cintai akan hilang selamanya. Pak Raja merasa tercekik oleh ketakutan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa mengorbankan Lina, anaknya yang masih kecil. Namun, ia juga tidak ingin kehilangan Bu Siti, yang telah bersamanya melalui masa-masa sulit. Kekacauan emosional ini membuat Pak Raja terhimpit dalam pilihan yang mustahil. Dengan air mata yang mengalir, ia meratapi semua kesalahan yang telah dibuat. Saya tidak ingin melakukan ini. Saya tidak ingin kehilangan siapapun. Ia berteriak, suaranya penuh penyesalan. Akhirnya, dalam keadaan putus asa, Pak Raja merasakan seolah-olah kesadarannya melayang. Semua kenangan indah dengan keluarganya berputar di depan matanya, momen-momen bahagia, tawa, dan harapan. Namun, semua itu terasa semakin jauh. Dalam sekejap, ia menyadari bahwa ia telah kehilangan bukan hanya anaknya, tetapi juga kebahagiaan dan kedamaian yang seharusnya dimiliki oleh keluarganya. Ritual itu berakhir dengan tragis. Ketika cahaya mulai meredup, makhluk gaib itu menghilang, meninggalkan Pak Raja dalam kegelapan. Ia terjatuh di lantai, terisak dalam kesedihan yang tiada akhir. Dalam keheningan malam, ia merasakan bahwa semua harapan telah sirna. Keesokan harinya, ketika matahari terbit, Pak Raja terbangun. Ia merasa kosong, seolah jiwanya telah diambil. Meskipun ia masih hidup secara fisik, hatinya telah mati. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Warung yang semula penuh dengan harapan kini menjadi tempat yang dingin, di mana kenangan-kenangan menyakitkan akan terus menghantuinya. Cerita ini berakhir dengan kesedihan yang mendalam. Pak Raja terjebak dalam kegelapan yang ia ciptakan, dan tidak ada jalan untuk kembali. Hikmah yang bisa diambil adalah bahwa jalan pintas menuju kekayaan dan kesuksesan seringkali mengandung risiko yang sangat besar. Mengorbankan nilai-nilai moral dan keluarga demi keuntungan sementara hanya akan membawa penderitaan yang lebih dalam. Keluarga dan cinta adalah hal terpenting yang tidak boleh dipertaruhkan, karena tanpa itu, hidup menjadi hampa dan penuh penyesalan.